dari kelas 11 MIPA 5, kelompok 3 akan membawakan sebuah drama berjudul Mahkamah karya Asrul Sani. Halo, perkenalkan nama saya Irzaki Barkah. Saya absen 18, saya menjadi Bahri. Halo, saya Erika Mulviasa Putri, absen 13 sebagai Murni. Saya Frisdi Mujarahayu, absen 16 sebagai pembela. Saya Dasi Alfiani, absen 5 sebagai penuntut umum. Saya Nurul Hanifah, absen 27 sebagai hakim ketua. Saya Gendar Gundiarto, absen 17 sebagai hakim. Iya, Budi, silakan duduk. Budi, saya. Ada sedikit pengakuan yang ingin dilakukan oleh majelis hakim yang mulia. Kami mengetahui bahwa dulu Nyonya adalah bekas Kapten Anwar. Tapi orang yang mencintai Nyonya bukan dia satu-satunya. Ada lagi yang lain, yaitu Mayor Bahri, suami Nyonya yang sekarang juga mencintai Nyonya. Kemudian Kapten Anwar dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Medan Perang. Yang menjadi ketua pengadilan itu adalah Mayor Bahri, suami Nyonya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Harap Nyonya jawab dengan jujur dan tunjukkan pada majelis hakim. Sudah berapa tahun Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Lebih dari 20 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk mengenali pribadi seseorang. Berdasarkan pengetahuan Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhkan hukuman pada sahabat karibnya Anwar dengan maksud membunuhnya supaya dapat mengawini Nyonya? Tolong, Nyonya jawab dengan sejujur-jujurnya. Cobalah Nyonya. Saya tidak pernah merindukannya. Saya bermaksud suami saya. Suami saya seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Tolong sampaikan dan lebih jelas pada majelis hakim. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin kawin dengan saya. Terima kasih Nyonya. Untuk sementara sekian dulu yang mulia. Saudara penuntut umum, bilang saudara. Nyonya Murni, apakah Nyonya seorang yang dapat dipercaya? Ataukah Nyonya berkata begitu adanya? Hanya sekedar mimpi memamerkan kesetiaan pada suami yang sebetulnya sama sekali tidak Nyonya miliki. Yang mulia, saya keberatan terhadap ucapan saudara penuntut umum. Di sini yang dihadiri adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Maaf yang mulia, saudara pembela terlalu terburu nafsu. Saya belum selesai bicara, saya tidak mengadili, saya hanya membuat suatu kesimpulan. Teruskan saudara penuntut umum. Setelah saudara meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Ayo Nyonya Murni, menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya sangat cinta pada saudara Anwar. Apa betul? Begitu cinta padanya, hingga lamanya saudara Bahri yang namanya lebih tinggi dari saudara Anwar, Nyonya tolak. Saya tidak tahu pasti, biarpun kita tidak penting dalam bermesraan dengan saudara Anwar, tidak akan begitu aneh jika Nyonya dan saudara Anwar bersimpati untuk sehidup semati itu biasa. Memang begitu biasanya anak-anak muda yang sedang bercinta. Lalu dia meninggal. Berapa bulan kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? 2 bulan. Keras sedikit. 2 bulan. 2 bulan? Hebat sekali kesian Nyonya kepada saudara Anwar. Belum lagi jasadnya membusuk dalam kubur. Nyonya sudah berpaling dengan laki-laki lain. Saingannya, perempuan ada 2 bulan. 2 bulan? Hebat sekali kesian Nyonya kepada saudara Anwar. Belum lagi jasadnya membusuk dalam kubur. Nyonya sudah berpaling dengan laki-laki lain. Saingannya, perempuan apa Nyonya sebetulnya? Perempuan pengobrak cinta yang pindah dengan mudah dari lelaki yang satu ke lelaki yang lain. Penjual mulut manis, pendusta, pembohong. Saya keberatan atas pertanyaan-pertanyaan saudara penuntut umum. Yang saya kemukakan bukan simpulan. Kalau boleh bertanya pada saudara pembela terhormat, simpulan apa yang akan diambil dari kenyataan ini? Salah saudara mengajukan pertanyaan pemajukan yang begitu. Saya tidak memajukan siapa saja. Siapa? Saya tidak memajukan
siapa-siapa. Itu adalah prasangka saudara di sini. Saudara-saudara, bicara melalui hakim. Maaf yang mulia. Saudara penuntut umum teruskan. Untuk sementara saya dulu yang mulia. Saudara pembela silakan. Nyonya Boni, kata Nyonya, Nyonya kawin 2 bulan setelah kekasih Nyonya meninggal. Memang Nyonya, masyarakat umum akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang gadis yang begitu mencintai seseorang lelaki tiba-tiba kawin dalam waktu begitu singkat dengan lelaki lain. Masyarakat cenderung untuk menghukum, tetapi Nyonya berhak untuk membela diri. Nyonya tentu punya alasan. Apa bisa Nyonya jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hanya disuruh Nyonya ini sangat kiamat. Saya hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri. Tapi Tuhan melindungi saya. Bermalam-malam saya berjuang melawan keinginan saya itu. Saya berhasil mengambil keputusan. Saya akan hidup terus. Saya harus bisa melupakan. Tapi saya perempuan sendiri memerlukan perlindungan. Tidak ada gunanya memerlukan perlindungan seseorang yang sudah tidak ada. Satu-satunya orang yang mencintai saya, kecuali Anwar adalah Babi. Lalu saya membulatkan hati. Siapa tahu saya dapat belajar mencintai dia, karena dia lelaki yang baik, setia. Dia juga mencintai Anwar. Tidak pernah satu kata pun keluar dari mulutnya hal-hal yang memburukkan Anwar. Setelah kami menikah, setiap kali dia membawa saya ziarah ke makam Anwar. Mula-mula saya tidak mencintai 2 orang lelaki, tapi kenyataannya saya hanya mencintai seorang Babi. Lalu, di mana tempat Anwar? Kami berdua mencintai Anwar sebagai kenangan. Terima kasih. Masih ada saudara penuntut umum? Ya, saya yang mulia. Nyonya Murni, apa saudara berani membahagiakan Nyonya? Ya, betul. Ia berusaha sekuatnya membahagiakan saya dan saya memang bahagia. Nyonya dusta, bagaimana tidak? Baru tadi pagi Nyonya ngomong pada suami Nyonya. Nyonya menuntut saat-saat yang dapat dijadikan kenangan. Karena suami Nyonya tidak memberikan waktu yang menjadi hak Nyonya. Karena suami Nyonya adalah seorang yang tidak pernah cinta sejati yang melalui Nyonya karena nafsu semata. Tuhan mendengarkan sesuatu yang tidak diperuntukkan dari telinga. Itu tidak menjadi soal. Di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan itu percakapan rahasia, tapi karena Tuhan tidak akan pernah mengerti bahasa yang kami pergunakan. Karena bahasa yang berlaku antara suami istri adalah bahasa khusus yang hanya dapat dimengerti oleh mereka berdua. Mungkin kata-katanya sama dengan yang Tuhan dengar di pasar atau baca di koran. Tapi setiap kata dari rasa yang tumbuh dari suka duka hubungan mesraan mereka berdua. Kalau begitu tidak masuk akal sekali usaha manusia menjadikan pengadilan untuk menetapkan suatu perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa kasar dan bahasa koran yang tidak dikenal orang banyak. Baik, saya tidak akan memasukkan persoalan ini lebih jauh. Yang mulia, yang ingin saya buktikan adalah bahwa saudara Bahri adalah seorang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nyonya, waktu saudara Bahri melamar Nyonya dan Nyonya menolak lamarannya, apa kata-kata yang diucapkan oleh saudara Bahri? Saya mengerti kekecewaannya. Apa yang dia ucapkan tidak penting. Penting atau tidak penting adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayo Nyonya tidak lupa. Yang mulia, apa boleh saya mengatakan sesuatu dari saya? Silakan. Katakan yang sebenarnya mungkin hanya benar yang bisa menyelamatkan saya. Sekarang soalnya sudah jelas. Apa yang menjadi niat waktu kedua menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan hidupnya. Bapak Hakim yang mulia, apakah boleh saya mengajukan sebuah barang bukti? Saya kira tidak boleh lagi. Kan hakim kan? Yang mulia, apa boleh saya mengatakan sesuatu bagi saya? Silakan. Katakan yang sebenarnya mungkin hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan saya. Sekarang soalnya sudah. Apa yang menjadi niat waktu menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan hidupnya. Bapak Hakim yang mulia, apakah boleh saya mengajukan sebuah barang bukti? Saya kira tidak perlu lagi. Yang mulia, apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh yang mulia, satu hal yang harus pasti, keputusan itu harus berdasarkan kebenaran tersebut. Dunia sudah terlalu serat dengan segala macam prasangka. Baik, silakan. Surat ini ditulis pada malam setelah ketua menyampaikan lamarannya pada saudara Mumi. Surat ini kemudian
Kakanda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih, hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan yang lain. Salah satu di antara kami, saya atau Anwar, harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa kepada Tuhan supaya kalian berhidup. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda, Saiful Bahri. Terima kasih Yang Mulia. Saya tidak akan lanjutkan pertanyaan lagi. Saudara penuntut umum, masih ingin mengajukan pertanyaan pada saksi? Tidak, Yang Mulia. Apa ada yang saudara ingin sampaikan pada majelis hakim? Ada, sedikit Yang Mulia. Sebuah perbuatan dilakukan oleh niat pelakunya. Dari pemeriksaan yang dilakukan sudah cukup jelas niat apa yang tersembunyi di balik hukuman yang dijatuhkan oleh tertuduh. Biarpun saudara Bahri mengatakan bahwa semuanya yang akan dilakukan demi bangsa dan negara, niatnya yang sebenarnya adalah untuk menyingkirkan saingannya. Dengan demikian, dia bukan orang yang melakukan tugas, tapi ia harus dinyatakan seorang pembunuh. Terima kasih. Saudara pembela, saudara saya persilakan untuk menyampaikan pembelaan saudara. Majelis Hakim Yang Mulia, ini sampailah saya pada akhir tugas saya, yaitu membantu dengan sebuah tenaga menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak kepada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai menurut niat pelakunya, tapi siapakah yang dapat mengetahui niat seseorang? Dan jika kita mengetahui, maka kita akan menilainya melalui keterbatasan pribadi kita juga. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi adalah pelaku itu sendiri. Tetapi itu hanya akan terjadi jika hati sanubari orang tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya. Jika suara hatinya masih bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang terbukti dalam mahkamah ini tidak apa-apa, kecuali bahwa saudara Saiful Bahri yang sekarang ini dihadapkan sebagai tertuduh adalah seorang yang jujur, percaya pada Tuhan, dan seorang yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas semua perbuatannya. Oleh karena itu, pada tempatnya, jika keputusan pengadilan ini dikembalikan pada hati sanubarinya sendiri, saya yakin Majelis Hakim Yang Mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih. Majelis hakim akan memberikan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dengan ini, sidang saya undur beberapa saat.